Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf anak-anak, Ibu kurang fit ya, suara Ibu agak serak, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar di pagi hari ini, ya. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik, sehat semua ya? Oke, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Azura, Amar, M. Fajril, Mutia, Deka Sacio, M. Rafa Raihan, Renata, oke, hadir semua. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu pengen tahu kesiapan belajar kalian, perasaan kalian untuk pelajaran di pagi hari ini. Seperti biasa, silakan scan barcode berikut. Ungkapkan perasaan kalian, ya. Bisa di-scan? Anak-anak, untuk lebih semangat lagi, ayo kita berdiri, kita ice breaking dulu. Ayo, semua berdiri. Ayo. Siap ice breaking? Ya. Kalau Ibu bilang tangan di atas, kalian bilang ha, gitu ya, sambil digerakin tangannya, oke? Kalau Ibu bilang tangan ke bawah, sambil nunduk, oke? Oke. Kalau Ibu bilang tangan ke samping, hai, gini ya, sambil digerak-gerakin. Oke, bisa? Oke, kita mulai. Tangan ke atas. Tangan ke bawah. Tangan ke samping. Tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Apa? Ayo coba siapa mau menyebutkan? Oke, Mutia. Iya, kita sudah belajar mengenai konsep dasar AI. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar apa minggu lalu? Iya, AI digunakan sebagai alat bantu untuk mempermudah pekerjaan. Kemudian, apa lagi? Iya, kita tidak boleh bergantung kepada AI. Kenapa? Karena AI belum tentu semuanya itu benar ya. Terkadang ada data yang diberikan oleh AI itu belum benar seutuhnya. Baik anak-anak, apakah di antara kalian sudah ada yang pernah menggunakan AI? Sudah. Contohnya apa? Apakah kalian sudah pernah berbicara dengan handphone kalian? Pernah. Dengan asisten Google sudah pernah? Minta bantuan ChatGPT sudah pernah? Sudah pernah. Berarti sudah tidak asing ya AI di telinga kita ya? Baik. Hari ini kita akan belajar penggunaan aplikasi AI yaitu ChatGPT dan Gemini AI. Ya, tentunya hari ini pembelajaran kita sangat menarik ya karena semuanya menggunakan AI. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita masuk ke materi baru kita ya modul 4 yaitu komunikasi melalui tools pada KA. KA itu adalah kecerdasan artifisial ya. Nah, tujuannya apa? Hari ini kita belajar tentang komunikasi melalui tools KA.
Yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi berbagai tools, yang berbasis dengan KA atau AI. Yang kedua, peserta didik mampu memahami cara kerja dari komunikasi antara manusia dan tools pada KA. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat prompt. Nah, ini yang akan Ibu tekankan di sini. Kalian bisa membuat prompt atau perintah untuk berkomunikasi dengan KA atau AI. Yang keempat, yaitu peserta didik mampu menganalisis. Nah, setelah kalian membuat prompt, kalian bisa menganalisis manfaat dan resiko penggunaan dari KA atau AI. Yang terakhir, kalian mampu mendemonstrasikan, mempresentasikan penggunaan salah satu tools KA yang sudah kita praktekkan hari ini. Begitu ya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, silakan simak video berikut ya. Nanti kalian bisa simpulkan apa yang disampaikan oleh video. Suatu hal yang super relevan, apalagi kalau bukan Artificial Intelligence alias AI. Banyak yang pikir kalau AI bakalan ngerebut pekerjaan manusia. Tapi sebenarnya AI itu lebih ke tools bukan trik. Jadi kalau tenang aja kita bakal bahas bareng. Sini apa sih maksudnya dan gimana AI bisa bantu dunia komunikasi? Pertama, kenapa sih AI itu penting banget? Jadi teman-teman, AI itu sekarang udah masuk ke semua lini komunikasi. Media, jurnalistik, public relation, marketing, sampai juga komunikasi korporat. Karena kalau pakai AI ini bisa bantu kita kerjanya lebih cepat, hemat waktu, bahkan lebih efisien. Nah teman-teman, harusnya mindset kita itu yang harus kita ubah. Bahwa AI itu adalah partner kerja. Contohnya, teman-teman bisa jadi augmentation tool, nambahin kemampuan kita, biar kerjaan repetitif itu lebih gampang. Baik, sudah kita tonton semua ya videonya ya. Menarik nggak videonya? Sangat menarik. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan dari video tadi? Oke, silakan Azura. Iya. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Oke, silakan Atta. Oke, good. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Oke, silakan Gaza. Oke, good. Ada lagi? Cukup yang menyimpulkan? Oke. Paham semua apa yang disampaikan oleh video tadi ya? Oke. Oke, coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah jenis-jenis perangkat komunikasi yang bisa kita gunakan melalui AI ya. Sudah tidak asing ya. Yang pertama ini apa, Nak? Iya. Biasanya kalau kita mau buat desain atau apa, kita menggunakan Canva. Sebelahnya ini apa ya? Iya. Sudah tahu kegunaannya? Ini? Kalau yang ini? Iya. Yang ini? Suno ini kalau kita mau buat apa? Iya, musik ya. Kalau kita mau buat musik, kita bisa menggunakan Suno AI. Yang ini? Copilot. Oke, good. Yang ini adalah Lumen 5 ya. Sudah pernah menggunakan semuanya? Sudah. Yang paling sering kalian gunakan yang mana ya? Oh, ChatGPT. Ada yang Canva ya. Oke, good. Hari ini kita mau praktek membuat prompt pada Gemini dan juga ChatGPT. Baik anak-anak, silakan kalian buka komputernya, ketikkan situs ini ya. Ada Gemini dan ChatGPT. Silakan dipilih salah satu, sekaligus Ibu bagikan kelompok ya. Jadi nanti satu kelompok ada yang membuka ChatGPT, ada yang membuka Gemini AI. Oke? Oke, Ibu bagi langsung aja kelompoknya ya. Ini berkelompok. Dengan sebelahnya ya, Nak ya. Ini LKPD-nya. Ini berempat ya. Ini bertiga. Silakan dibaca LKPD-nya. Ini Nak.
LKPD-nya ya. Dipegang aja. Dibaca-baca dulu ya, dipegang, dibaca-baca dulu. Apa yang menjadi tugas dari LKPD-nya, oke? Berempat ya, Nak ya? Baik anak-anak, tolong perhatikan ketika kalian membuat prom ya, bedakan antara prom yang sederhana dengan prom yang lebih kompleks. Ya, coba lihat ke depan. Ketika di sini Ibu buatkan poster produk Nematro Kopi. Nah, di sini kan dia minta detail nih, ChatGPT-nya. Kemudian Ibu buat lagi detailnya yang lebih nih. Buatkan gambar produk kopi dengan nama Nematro Kopi. Ayo lihat dulu ke depan. Dengan bungkus produk warna hitam. Nggak ada detail apa-apa kan? Cuman Ibu minta bungkus kopinya warna hitam. Muncullah seperti ini gambarnya. Nih. Nih. Tapi ketika Ibu buat detail yang lebih, ya, Ibu pengen produk itu tuh ada di perkebunan gitu ya, latar belakang perkebunan, jadi lebih estetik. Nah di sini Ibu buatkan poster produk kopi dengan nama Nematro Kopi. Produk diletakkan di meja kayu estetik dengan background perkebunan kopi dengan pemandangan gunung yang indah. Di sekitar produk terdapat biji kopi, di samping produk terdapat secangkir kopi dengan uap di atasnya, dengan cahaya mataharinya sunset. Nah, muncul seperti ini. Jadi ketika kita buat prompt yang lebih detail, maka gambar yang dihasilkan juga akan lebih kompleks sesuai dengan keinginan kita, gitu ya. Jadi usahakan buat prompt sedetail mungkin untuk menghasilkan gambar yang kalian inginkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil prompt kelompok kami. Kita hanya menulis prompt sederhana, yaitu kucing yang berada di taman, sehingga muncul gambar seperti itu. Tidak ada detail dan kurang sedangkan prompt kompleks, yaitu kucing yang ada di taman. Gambar ini menampilkan pemandangan yang tenang dan realistis di pagi hari. Di latar depan, seekor kucing oranye berbulu lebat sedang tidur pulas di tengah taman bunga yang mekar dan semarak. Bulu kucing terlihat lembut dan halus, dengan variasi warna oranye dan sedikit sentuhan krem di bagian perut dan moncongnya. Kucing itu meringkuk dengan nyaman, kepalanya bertumpu pada cakarnya, dan ekornya melingkar rapi di sekeliling tubuhnya. Taman bunga di sekeliling kucing adalah sebuah kanvas warna-warni. Kelopak-kelopak merah muda, ungu, kuning, dan biru terbuka lebar. Masih dihiasi dengan tetesan embun pagi yang berkilauan seperti permata kecil di bawah sinar matahari. Rerumputan hijau yang subur di bawah kucing juga masih sedikit basah oleh embun. Menambah kesan kesegaran, cahaya matahari pagi yang lembut menyinari adegan ini, menciptakan bayangan panjang, hangat, serta membuat warna-warna bunga semakin cerah dan hidup. Beberapa kupu-kupu dengan sayap berwarna-warni seperti biru cerah, kuning, dan oranye bertebangan dengan anggun di atas bunga-bunga dan di sekitar kucing yang sedang tidur, menambah elemen kehidupan dan gerakan yang halus. Di kejauhan, melintasi taman bunga, terlihat sebuah gedung sekolah yang kokoh dengan arsitektur modern minimalis. Dindingnya berwarna krem atau abu-abu muda, dan di bagian depan gedung terdapat tulisan besar dan jelas, SMP Negeri 5 Metro, yang terpampang dengan huruf kapital. Langit di atas gedung sekolah terlihat biru cerah dengan sedikit awan tipis
melengkapi suasana pagi yang damai, sehingga muncul gambar yang lebih detail. Sesuaikan dengan prompt yang dibacakan gambarnya. Sesuai. Oke, mungkin ada pertanyaan. Ya, Oke, silakan. apa perbedaan antara prompt sederhana dan kompleks? Mau menjawab, silakan. Saya. Oke. Prompt sederhana berisi sedikit kata. Sedangkan prompt kompleks berisi deskripsi yang lebih detail, lengkap, dan spesifik. Benar ya. Jadi prompt sederhana itu ini berisi kata singkat, tapi kalau yang kompleks itu dia lebih detail ya. Oke. Ada lagi? Cukup? Silakan ini. Ya, dari hasil presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan anak-anak buka kuisisnya. Kita mau assessment ya. Silakan di scan atau kalau yang nggak bisa buka aja kuisis. Kemudian ini kodenya ya. Kodenya di situ sudah ada terpampang. Bisa masuk semua? Oke. Buka kuisis, kalau nggak bisa ya nggak bisa scan, buka kuisis, kemudian masukkan kode kuisnya. Oke, apa sudah masuk? Oke, tuh sudah banyak yang masuk. Denza, Ruli, Arta, Andin, Gaza. Ayo baru 9 orang. Yang lain mana? Kuisis ya, kuisis. Kita mulai ya. Silakan dikerjakan. Oke. Peringkat 3 ada Gaza. Mana Gaza? Oke, tepuk tangan buat Gaza. Peringkat 2 ada Fajril. Mana Fajril? Oke. Peringkat pertama ada Hazelnut siapa? Nata. Tepuk tangan buat Nata. Oke. Baik anak-anak. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran di hari ini? Kalau kita mau hasil AI yang lebih detail dan sesuai dengan keinginan kita, maka prompt yang akan kita gunakan harus lebih kompleks dan lebih lengkap atau spesifik ya. Semakin kompleks promptnya, maka hasil AI itu sesuai dengan keinginan kita. Paham semua? Baik, minggu depan kita belajar lagi menggunakan prompt yang lebih bervariasi sehingga kita terbiasa bijak dalam menggunakan AI. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Tetap semangat ya. Ketemu lagi minggu depan.
Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kita.